find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going to be because it's too fundamental to give it a title. I'm going to talk about what there is. Now, the first thing, though, that we have to do is to get our perspective. Sejarah hak asasi manusia dapat kita tarik kembali pada abad ke-7 di mana Piagam Madinah lahir. Piagam ini berisi terkait hak-hak dari para komunitas yang beragam, termasuk orang-orang non-muslim untuk menjalankan agama sesuai kepercayaan mereka. Ide ini semakin berkembang, yaitu pada tahun 1215 lahirlah dokumen revolusioner di Inggris yang dinamakan Magna Carta, di mana dokumen ini berisi terkait tuntutan dari seorang bangsawan kepada Raja John. Nah, isu utamanya adalah di mana semua orang wajib untuk tunduk kepada hukum, termasuk seorang penguasa. Nah, disinilah muncul yang namanya bibit dari supremasi hukum. Ide-ide ini semakin berkembang. Lalu pada 1689 lahirlah dokumen yang dinamakan Bill of Rights, di mana dokumen ini berisi terkait penetapan atau pengukuhan bagi hak-hak bagi setiap warga negaranya, seperti kebebasan berpendapat di parlemen dan juga larangan hukuman kejam bagi masyarakat. Setelah itu, ide serupa pun menyeberang ke Amerika Serikat pada tahun 1776. Declaration of Independence yang secara tegas menyatakan bahwa semua manusia itu diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak bisa dicabut, seperti hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Lalu, tidak lama kemudian, di Prancis juga muncul Revolusi Prancis pada tahun 1789. Dari situlah lahir Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menyebarkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan ke tingkat yang lebih universal. Nah, dari dua tonggak sejarah ini terbentuklah generasi pertama HAM yang berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 yang fokusnya adalah pada hak-hak yang bersifat hukum dan politik untuk melindungi individu dari kewenang-wenangan negara. Setelah Perang Dunia Kedua yang menelan jutaan korban, dunia mulai menyadari bahwa pentingnya jaminan atas hak-hak sosial dan ekonomi. Nah, lahir generasi kedua HAM, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak. Puncaknya, lahir perjanjian penting PBB tahun 1966, di mana Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik, serta Kovenan Internasional Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Menjelang akhir abad ke-20, berkembang generasi ketiga HAM. Nah, generasi ini lebih fokus kepada generasi hak atas kolektif. Nah, hak ini membahas tentang hak untuk pembangunan, hak untuk lingkungan hidup yang layak, dan hak untuk perdamaian. Nah, pada era globalisasi abad ke-21, lahir generasi keempat HAM. Nah, generasi ini tidak hanya berfokus kepada negara dan rakyat, tetapi berfokus kepada kelompok masyarakat, bahkan antar negara. Nah, generasi ini lebih berfokus juga kepada perlindungan masyarakat adat, minoritas, dan hak atas digitalisasi di era teknologi. Di kawasan Eropa, perlindungan hak asasi manusia diatur oleh European Convention of Human Rights yang ditegakkan oleh European Court of Human Rights di Strasbourg, di mana negara-negara anggota itu diwajibkan untuk menjamin hak-hak warga negaranya seperti hak sipil dan juga hak atas politiknya. Pengadilan HAM di Eropa memberikan mekanisme hukum bagi setiap individu untuk melaporkan negaranya jika negara tersebut melanggar konvensi. Hal ini menjadikan Eropa sebagai salah satu kawasan dengan perlindungan HAM paling terstruktur dan juga terkuat di dunia.
Di benua Amerika, perlindungan hak asasi manusia dijalankan melalui American Convention on Human Rights dan Inter-American Court of Human Rights. Fokus utamanya adalah menjamin kebebasan sipil, hak hidup, serta perlindungan dari diskriminasi. Sistem ini menekankan bahwa negara-negara anggota harus menghormati hak-hak dasar tanpa pengecualian. Selain itu, ada juga Inter-American Commission on Human Rights yang berperan melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi atas kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dengan begitu, di kawasan Amerika terdapat dua instrumen penting, yaitu pengadilan dan komisi yang saling melengkapi dalam melindungi hak asasi manusia. Di Afrika ada aturan tentang hak asasi manusia yang disebut Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan rakyat. Aturan ini dibuat pada tahun 1981. Piagam ini tidak hanya membahas tentang hak-hak pribadi seperti hak hidup, hak kebebasan, dan juga pendidikan, tapi juga membahas tentang hak-hak bersama. Contohnya adalah hak untuk pembangunan, hak atas kehidupan yang damai, dan juga hak atas lingkungan yang bersih. Nah, piagam ini dibuat karena sejarah panjang dari Afrika yang telah melalui fase penjajahan. Memastikan aturan ini tetap dijalankan, dibentuklah Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1987. Lalu pada tahun 2004 dibentuklah Pengadilan tentang Hak Asasi Manusia Afrika. Pengadilan ini memberikan keputusan-keputusan yang harus dipatuhi setiap negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika. Di Asia, perlindungan HAM masih relatif lemah dibanding kawasan lain. Tidak ada instrumen regional yang mereka seperti di Eropa maupun di Amerika. Namun, ASEAN Human Rights Declaration dan ASEAN ACHR menjadi langkah awal bagi Asia Tenggara. Instrumen ini masih bersifat deklaratif, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat penuh. Meski masih banyak kekurangan, keberadaan ICHR dan Deklarasi HAM ASEAN mencerminkan adanya kesadaran regional mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kedepan tantangannya adalah bagaimana mendorong agar instrumen ini berkembang dari sekedar deklaratif menjadi lebih mengikat, sekaligus mampu menyeimbangkan kedaulatan negara dengan perlindungan HAM universal. Dengan langkah bertahap ini, diharapkan Asia Tenggara dapat membangun mekanisme perlindungan HAM yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika kawasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB adalah suatu lembaga yang memajukan, melindungi, dan meninjau situasi HAM di seluruh dunia. Anggotanya dipilih secara rotasi dengan mekanisme Universal Periodic Review untuk mencatat HAM di seluruh dunia. Dewan ini dapat mengeluarkan rotasi, membentuk, mencari fakta, dan menunjuk pelapor khusus untuk mengawasi isu tertentu. Meski keputusannya tidak mengikat, perannya penting dalam menekankan negara agar lebih menghormati HAM.